يا الله أنت مقصودنا ولذوك مفعولا وأعطنا محبتك ومعرفتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar wa na'udzu billahi min dzalik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul muhlikat wa salatul munjiyat wa salatul kafarat wa salatul darajat ila akhir hadis. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah senantiasa kita ucapkan karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, terutama nikmat selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Karena bukan rahmatnya, maka yakinlah kita tidak akan bisa beraktivitas untuk melaksanakan terutama kebaikan-kebaikan itu sendiri. Karena semua itu adalah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya, masih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul muhlikat. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjutan daripada hadis yang lalu. Yang kita sudah bahas adalah tentang Salatul muhlikat. Ada 3 hal yang membinasakan manusia. Yang pertama adalah syuhun muta',
ciri yang dituruti. Yang kedua adalah wahawan muttabah, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i bi nafsi, yaitu orang yang takjub kepada dirinya, atau orang yang memuji dirinya sendiri. Selanjutnya wa thalathun munjiat. Tapi ada juga 3 perkara yang menyelamatkan. Ya. Yang pertama adalah fal-'adlu fir ridha wal ghadab, yaitu berlaku adil, bersikap adil ketika baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu bersikap sederhana baik ketika dia biasa-biasa saja, ketika dia miskin, wal ghina, maupun ketika dia kaya. Wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, dan orang yang takut kepada Allah baik itu dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Yang pertama adalah fal-'adlu fir ridha wal ghadab, yaitu bersikap adil ketika dalam keadaan normal, dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Ya, kalau kita dalam keadaan normal ini masih biasa-biasa saja, kita bersikap adil kalau kita dalam keadaan tidak marah. Tapi yang susah itu adalah bersikap adil ketika kita dalam keadaan marah, dalam keadaan benci kepada seseorang. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, ya, beliau bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah. Ya, bukanlah orang yang hebat itu orang yang pemberani. Innama syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Nanti orang yang pemberani itu, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Ya, makanya Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ya, bahwa tunjukilah kepada saya jalan, ya, maukah kalian saya tunjukkan jalan yang memasukkan kamu ke dalam surga? Dan sahabat bertanya, kami mau ya Rasulullah. Ya.
Maka Rasulullah mengatakan latakto, jangan marah. Ya. Apalagi Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah menjawab latakto, jangan kamu marah. Apalagi latakto, jangan kamu marah. Ya. Ini luar biasanya salah satu jalan untuk masuk surga itulah orang yang tidak pernah marah. Ya, ini adalah sifat yang sangat sulit juga. Ya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfidha Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumul qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal hawli ma syaa." Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan, yang bisa menekan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya, akan membanggakannya pada hari kiamat tidak di hadapan semua orang, di hadapan semua manusia, dan nanti akan disuruh memilih bidadari yang paling cantik di hari kemudian. Itu luar biasa, Pak. Kalau orang yang bisa menahan, yang menekan amarahnya, pada soalnya dia mampu untuk melampiaskannya. Ya, saya kira jarang sekali orang yang bisa seperti ini. Seperti Umar di dalam peperangan itu kan, ya, ketika dia cabut pedangnya mau membunuh musuhnya, tiba-tiba Umar diludai mukanya. Ya. Maka Umar pada waktu itu memuncak marah, luar biasa. Tapi beliau bisa menekan amarahnya, kemudian dia salurkan kembali pedangnya. Ya. Sehingga musuh itu bertanya, kenapa kau tidak bunuh saya? Apa dia bilang? Saya tadi itu mau membunuh semata-mata karena Allah. Tapi ketika kamu ludahi saya dikuasai oleh amarah saya. Ya, saya dikuasai oleh iblis. Memuncak satu amarah, makanya saya tidak jadi membunuh kalau dalam keadaan marah. Subhanallah. Ini sahabat, Pak, bisa menekan amarahnya, padahal dia sanggup untuk melampiaskannya pada waktu itu. Ya, karena saya ini pergi berperang bukan karena saya marah kepada Allah. Inilah yang susah juga, Pak. Kalau bagaimana kita memisahkan antara sifat seseorang itu dengan orangnya. Di jalan kita membenci orangnya, tapi kita benci sifatnya. Inilah yang sulit. Ya, kalau kita masuk di tasawuf itu, maka semua di dunia ini, alam ini, termasuk pekerjaan atau perbuatan manusia itu adalah gelap. Gelap. Nanti terang ketika kita dibakar Allah di dalamnya. Ya. Jadi pekerjaan ini gelap. Kalau kita berbuat baik, gelap. Kalau kita tidak dibakar Allah di dalamnya. Ini saya sampaikan tadi yang pertama, bahwa kita bisa berbuat baik karena ridhonya Allah. Kapan kita menyombongkan diri bahwa saya ibadah karena aku, maka yakinlah amal itu gelap. Tidak ada gunanya di hadapan Allah. Ya. Sama juga terjemahannya yang saya sampaikan,
bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita bisa lihat Allah, tapi karena kita tidak bisa lihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Itu terjemahan biasanya. Tapi terjemahan yang kedua adalah ya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun. Ya, kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita lihat Allah. Ya. Fa illam takun, dan apabila kamu sudah menganggap dirimu itu tidak ada, tarahu, maka kamu akan melihat Allah. Itu beda ya Pak? Berhenti dulu. Fa illam takun, apabila kamu sudah menganggap dirimu itu tidak ada, maka tarahu, pasti kamu akan melihat Allah. Susah kita Pak, karena masih menganggap dirinya kita. Saya yang membuat, saya yang ya. Kapan masih ada itu, maka yakinlah kita tidak akan bisa bersanding atau bisa melihat Allah, sekalipun melihat dengan mata hati. Ya. Jadi kalau kejahatan tidak dilibatkan Allah di dalam, maka kejahatan itu tambah gelap. Sedangkan kebaikan kalau kita tidak dilibatkan Allah di dalamnya, maka kebaikan itu menjadi gelap. Tahu maksudnya apa nih? Ya. Saya ini berbuat dosa, ya Allah, saya tidak mampu menghindari Allah. Itu namanya kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Maka perbuatan dosa itu berbuah kebaikan. Tapi ketika kita berbuat baik, lalu kita membanggakan diri dengan kebaikan kita, maka kebaikan itu tidak ada ada di hadapan Allah. Ya. Ini kembali kepada diri Pak. Jangan kita campur dengan syariah nanti. Kalau kita campur dengan syariahnya, makanya orang biasa kita bertengkar. Ya. Jangan kita membenci orangnya, tapi bencilah sifatnya. Itu ada perbedaan di situ. Ya. Ya. Jadi kalau kita membenci orangnya, sekalipun dia berbuat baik, tetap kita benci. Tapi kalau kita benci sifatnya, maka ketika dia sudah berubah baik, maka yakinlah pasti kita akan suka kembali. Dan kalau kita lihat orang berbuat baik, berbuat jelek, maka anggaplah bahwa itu merupakan teguran dari Allah bagi saya, atau pelajaran bagi Allah bagi saya. Mudah-mudahan saya tidak berbuat seperti itu. Kalau ada orang yang ingin lagi sebenarnya, ya kita menganggap bahwa ini adalah Allah mengutus orang itu untuk datang memuji saya, atau dia datang membalas. Mungkin saya pernah menghina juga orang lain. Seperti itu Pak sebenarnya. Itu yang dimaksud tadi. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah benci kepada suatu kaum, ya, membuat kamu tidak bisa berbuat adil. Ya. Jadi salah satu yang menyelamatkan itu adalah orang yang ketika dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, masih sanggup untuk berbuat adil. Masih sanggup untuk berbuat adil. Ya. Dan adil ini adil terhadap Allah. Ya. Kita adil kepada Allah. Kita hitung berapa jam yang kita pakai ibadah dibandingkan kita pakai sia-sia. Itu namanya adil. Kita adil kepada Allah. Sangat tidak adil kalau lebih banyak waktu yang kita pakai
ke hal yang sia-sia dibandingkan kita pakai ibadah. Padahal ya tujuan kita itu diciptakan oleh Allah adalah khuliqtu lil ibadah. Saya diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Sama ya, HP itu diciptakan oleh yang menciptakan itu adalah untuk alat komunikasi. Tujuan utamanya itu HP, alat komunikasi. Ya, tapi di dalam HP itu ada juga aplikasi yang lain. Ada musik, ada WA, macam-macam di dalam. Tapi tujuan utamanya itu alat komunikasi. Makanya biar bagaimana kita sementara dengan musik, dengan lagu, dengan ceramah di HP, kalau tiba-tiba panggilan masuk, maka yang lain itu berhenti. Yang muncul adalah panggilan. Begitu juga Pak. Kalau kita mau berbuat adil kita kepada Allah, ketika sudah masuk waktu ibadah, maka tinggalkan semua yang lain. Kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Khuliqtu lil ibadah. Ya, kalau ada orang sudah masuk waktu sholat, masih bekerja, masih mencuci motor dan sebagainya, berarti orang itu error. Sama kalau ada HP sudah dipanggil tidak mau masuk panggilan, berarti HP itu sudah error. Ya. Sama dengan kita kalau sudah masuk waktu ibadah baru masih main-main di luar, berarti yang manusia itu error. Ya. Selanjutnya adil terhadap diri sendiri. Ya, adil terhadap diri sendiri. Maksudnya ya kalau memang waktu istirahat. Jangan dibalik terus. Nah boleh juga. Ya, makanya ada sahabat yang datang bertanya, Rasulullah itu suamiku ya ibadah sudah dekat dan tidak pernah lagi memperhatikan. Ibadah terus. Maka apa bilang Nabi? Saya ini Nabi, tapi saya juga punya istri. Mereka juga punya hak. Diriku ini punya hak yang butuh istirahat. Bukan cuma ibadah terus. Itu adil terhadap diri sendiri. Tentu yang paling utama adalah adil terhadap orang lain, ya, dan adil terhadap makhluk yang lainnya. Jadi ya, kalau kita mau selamat, berbuat adillah ketika kita dalam keadaan marah. Selanjutnya yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana baik ketika dia fakir maupun ketika dia kaya. Ya. Jadi jangan boros. Ya. Ketika dia kaya, sederhana. Ketika dia biasa-biasa, sederhana. Tidak ada perbedaan. Itu adalah orang yang menyelamatkan. Ya. Apalagi kalau kita sudah kaya baru bersikap sederhana, maka pasti orang lain. Jadi itu bagusnya kalau orang sudah kaya. Ya. Biar pakaian murah dipakai, dan bilang orang pasti pakaian mahal dipakai. Kalau kita sudah bersikap sederhana ini, bagusnya kalau orang kaya. Ya. Namun kalau dipakai Pak, dan dia masih pakai pun kaya memang maki, pasti nanti orang. Sehingga itu lebih mudah-mudahan pada kalau bila pakai. Bedanya kalau orang miskin Pak, namun kasih uang dipakai, pasti nak curi itu jadi orang guys. Ya itu mana doi ya, pasti ada uang ini asik dipakai. Itu makanya itu bagusnya kalau kita ya bersikap sederhana. Ya. Jadi bagusnya kalau kita bersikap sederhana itu terhindar dari sifat sombong. Sombong orang kalau kita bersikap sederhana. Kalau kita sudah tahu semua bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga bagi orang yang ada dalam dirinya sifat sombong.
Yang kedua adalah orang yang selalu bersikap soleh, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi jangan memperlihatkan kekayaan kita kepada orang lain, apalagi orang miskin, kasihan. Ya, bersikap sederhana lah. Ya, orang bersyukur itu saya pun sudah kabarkan yang lalu. Alhamdulillah saya sudah punya mobil, tetanggaku cuma punya motor. Yang punya motor alhamdulillah, tetanggaku cuma punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah, saya masih punya sepeda, tetanggaku cuma jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah, tetanggaku sudah stroke. Yang stroke juga alhamdulillah masih bisa kebenaran, tetanggaku kemarin sudah diantar ke kubur. Ini bersikap syukur. Makanya jangan berlebih-lebihan kalau dalam segala hal. Ya, sederhana itu yang dimaksud, sederhana dari tempat tinggal. Ya, kalau mau membangun tempat tinggal yang mewah, ya membangunlah masjid. Ya, membangun masjid. Apalagi masjid kita ini masih butuh bantuan, masih butuh pembangunan. Kita sudah tahu semua bahwa ya innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya sesungguhnya ya orang yang memakmurkan masjid, termasuk orang yang membangun masjid itu ya hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi bahkan satu kompleks itu kalau lebih bagus rumahnya dibandingkan masjidnya, maka orang-orang di sekelilingnya itu bisa dipertanyakan keimanan. Ya, dan kita semua bahwa keutamaan membangun masjid itu, ya, membana masjidan, ya, lillahi ta'ala, barang siapa yang membangun masjid karena semata-mata mencari ridha Allah, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Ya, kalau mau membangun rumah yang mewah, maka bangunlah masjid. Kamak hasifatan sekalipun itu cuma sebesar sarang burung. Ya. Yang penting kita membangun, jangan kita bilang sedikit. Tapi lebih bagus selain banyak, supaya selesai di masjid. Ya. Dan Nabi bilang sebagian ulama itu tidak apa-apa menyumbang karena dia, tidak apa-apa menyumbang saja. Ya. Karena ya ada di pertama itu mudah-mudahan dengan doa orang yang masuk di masjid berjamaah, insya Allah akan dibalik oleh Allah menjadi amal ikhlas. Karena doanya orang yang masuk di masjid berjamaah. Ya. Yang kedua bersedekah saja dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada doa dari malaikat. Ya Allah, gantilah orang yang bersedekah hari ini, dan hancurkanlah orang yang tidak mau sedekah hari ini. Ya. Selanjutnya kalau kita membangun masjid itu, kalau kita sudah mati, maka mengalir terus pahalanya ke sana. Ya. Jadi pahala dan kebaikan yang akan mengambil seorang mukmin setelah ia meninggal adalah mushaf yang ditinggalkan. Kita meninggalkan atau mewakafkan mushaf. Yang kedua adalah orang yang bangun ya masjid. Yang ketiga orang yang membangun jalan, orang yang melewati sungai, ya, maka selama itu dia mati, maka terus mengalir pahala ke sana. Ya, jadi ya karena harta ini tidak lama kita bagi. Para kalian sudah tua-tua ini yang terlalu banyak menimpa uang, Pak. Ya, nama calon itu. Dan siapa yang dengan kalau makan di berapa tonji, Pak? Ya, paling-paling kita makan tak berapa suap besoi. Jadi perbanyak sedekah. Kalau bisa kita yang miskin mati dalam keadaan miskin. Apa komega orang barat salahin lagi anak
berkelahi anak di belakang. Nah, ada Tommy itu anak kecil, dia tidak semua itu baik. Kalau Tommy dia cuma mengejar harta warisan. Tapi kalau tidak ada yang ditinggalkan sudah disedekahkan, ya harap tinggal lagi. Tidak ada. Ya. Kalau banyak juga tinggal banyak, dan kemudian akan datang menjemput kita, itu menjadi asyjaul aqab, yaitu ulang yang pekat yang siap berdiri dan menggigit bagi si pemilik harta. Inilah yang tahu musibah. Ya. Dan kita sudah paham semua mana kalau bima dan sedekah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang pernah kita dengar bahwa orang bangkrut gara-gara rumah di masjid? Tidak pernah. Ya. Banyak orang bangkrut itu karena pemain perempuan. Ya, pancuri, ya, pemain narkoba. Tapi tidak pernah kita dengar bahwa ada orang itu bangkrut gara-gara rajin sedekah dan membangun masjid, tidak pernah. Semakin kita sedekahkan, semakin bertambah harta. Ya. Jadi ini adalah kalau kita mau membangun tempat tinggal di akhirat. Ya. Bahkan yang kemudian itu orang yang membangun masjid itu dapat naungan manusia di akhirat kelak. Ya. Yaitu setiap orang yang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskannya perkara-perkara di antara manusia. Jadi sedekah itu akan menaungi kita di padang mahsyar. Yang ketika itu matahari tinggal satu jam di atas kepala. Ya. Dan kalau kita mengurus agamanya Allah, membangun masjidnya Allah, maka insya Allah tidak akan sia-siakan kita. Urus bawahnya agamanya pemalatan, urus masjidnya pemalatan, mulanya pemalatan, manusia satu pemalatan agama perlu. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Yang penting kita urus agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam hidup ini bersikap sederhana lah dalam tempat tinggal. Jangan terlalu mewah. Kalau mau membangun tempat tinggal yang bangun di masjid. Apalagi kita sudah tua ini rumah keduanya di masjid. Di masjid. Ya. Terlalu amat di rumah di masjid. Di waktu kita di masjid. Ada saya punya teman itu, dia bangun rumah yang mewah. Lantas dia panggil orang tuanya pergi syukuran. Dari kejauhan itu dengan tega melangkah. Ya, dari kejauhan dia sudah diperlihatkan itu sama. Wih, lo pakai pulang. Dia mewah ada yang mau apa? Mau tinggal selama-lamanya di sini. Lebih baik kau bangunkan masjid, lebih baik kau bersedekah masuk di masjid supaya nanti ada kau mati. Kalau sudah mati kau, kalau sudah mati kau mau tinggalkan di situ, tidak. Tidak ada yang bisa menjaga. Rumahmu tidak kau nikmati nanti masuk di kubur. Ya kalau kita mau nikmati itu, ya membangun masjid. Ya. Makanya rumah kita ini apakah masjid kita ini masih sangat membutuhkan yang namanya pembangunan. Dan yang ketiga adalah wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yaitu bertakwa kepada Allah. Baik itu bersedekah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan ya sembunyi-sembunyi. Ya. Ini yang paling bahaya sekarang ini Pak dengan adanya HP. Ya, kita ini masih bisa beribadah di masjid, tapi ketika kita tidak ada yang lihat, apakah kita sanggup untuk mempertahankan itu untuk berkomunikasi dengan Allah? Ini yang susah. Ya. Jadi, tapi bersedekah itu Pak, tidak apa-apa kita secara terang-terangan boleh. Terang-terangan itu untuk memberi contoh kepada orang lain atau mengajak orang lain. Mengajak orang lain boleh. Ya. Jadi kalau cerita-cerita ini tiba-tiba ada orang di sini berkata, alhamdulillah, ya saya pun tadi di masjid. Niat kita itu supaya orang ini terduga. Ya. Nabi bilang menurut Abdul Mustaqim itu bilang jangan jadi tanpa nama terus. Ya.
sekali-kali disebut nama supaya memotivasi orang untuk bersedekah. Ya. Yang kedua, untuk mencegah perkataan orang yang suka menghina dan mencela. Karena tuh orang itu selalu cari kesalahannya orang. Ya makanya sekali-kali disebut namanya. Karena nggak cerita itu dulu lah. Dia kan masih kayak bulan tidak pernah dengar tidak mengucapkan masjid. Kenapa? Karena tanpa nama terus nama terus. Itu untuk menghindari itu nggak boleh. Ya. Yang penting ya kita bisa memberi contoh yang meyakini bahwa dia bisa ikut. Misalnya orang kaya kita ceritakan atau orang yang saleh dengan kita. Tapi kalau orang yang miskin makan pun susah untuk diceritakan, tidak usah menceritakan, Pak dia aja gitu. Ya. Orang yang miskin dicerita di depannya, alhamdulillah, saya pun di masjid ada 3 juta. Dan ini kenapa saya menceritakan ke saya makan pun susah. Tapi yang diceritakan juga orang yang minimal selevel dengan kita. Ya, atau orang kaya supaya bisa betul jadi orang itu kaya. Kalau tidak dipancing-pancing nih Pak, susah keluar uangnya, susah. Makanya dipancing-pancing topi, taruh di jolok dia membutuhkan dia lah. Akhirnya apa lagi dia akan ikhlas. Ya, kalau yang pergi berboya-boya ke luar negeri habis uangnya, tapi kalau dibilang untuk pembangunan masjid, susah dikeluar uang. Orang pelit orang seperti itu Pak. Ya. Dan sebagai bukti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau kamu diberikan nikmat oleh Allah maka sebut-sebutlah nikmat itu. Jadi boleh kita bersedekah baik dalam keadaan itu terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya sekali-kali lah sembunyi, sekali-kali dibagi-bagikan. Ya, insyaallah berikutnya baru kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa dalam bersedekah atau menyumbang bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Nah begini Pak Ustaz, andai kata kita menerima ini, kita yang menerima Pak Ustaz, ada amanah bahwa jangan disebut nama saya. Apakah kalau kami yang menerima ini menulis namanya, apakah kalau saya yang bukan masalah, karena yang penting amanahnya beliau sudah kita terima, tapi dalam kepanitiaan transparansi dalam kepanitiaan itu perlu, maka kalau saya tidak mau disebut namanya. Yang penting orangnya sudah mengatakan saya tidak mau disebut namanya, itu dia. Tapi kalau kita mau menyebut sebagai panitia yang tidak mau kalau dicurigai, ya tidak ada masalah kalau disebut. Ya karena ada juga begitu Pak, ada juga begitu, susah kalau tidak ada transparansi. Sama juga ini Pak, Rasulullah itu tidak mau semuanya dipuji-puji. Tapi kalau kita yang puji Rasulullah, saya kira tidak sana. Gitu Pak. Jadi sama juga dengan itu, Rasulullah itu melarang kita untuk memuji-muji beliau. Tapi ketika kita puji Rasulullah, tidak ada salahnya karena kita memang ingat beliau adalah orang yang memang harus dipuji karena memang mempunyai banyak istimewa. Jadi sama juga dengan saya Pak, ada yang mengatakan tanpa nama itu cocok nih. Ya hamba Allah, tapi dalam kepengurusan itu tetap kita harus catat namanya supaya ada transparansi. Ya, karena ternyata diselidiki Pak, ternyata banyak sumbangnya tanpa nama, ternyata gara-gara tanpa namanya itu Pak, tidak sampai di panitia. Ini yang dikhawatirkan. Jadi adapun kalau orangnya
Ya, kalau sudah bilang jangan tersebut karena mati, itu sudah selesai urusannya. Artinya mudah-mudahan dia sudah tidak dia. Maksudnya dalam artinya sudah ikhlas. Ada kalau disebut namanya, yaitu perkara lain karena untuk keselamatan kepanitiaan. Saya kira begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyangkut masalah ibadah sahabat saudara tadi itu sahabat Nabi yang selalu ibadah dan tidak pernah memperhatikan keluarganya. Nah, ini saya juga pernah masih beberapa tahun lalu pernah diajak untuk jalan untuk beribadah katanya, meninggalkan keluarga. Nah, ini keluarga juga butuh ini. Nah, jadi bagaimana kira-kira kalau kita tinggalkan keluarga 1 bulan, 2 bulan, lantas tidak memperhatikan keluarga? Saya kira kalau keluarga tidak dihidupannya, jadi kalau sebenarnya itu mereka itu Pak disurvei, karena saya punya teman juga banyak seperti itu, ya. Jadi kalau dia mau keluar itu dia survei keluarganya. Dia kalau ini mau ini bisa, Pak, ini bisa keluar. Kalau dia tidak bisa jangan keluar. Apalagi kalau keluarga tidak dibawa, jangan, karena mereka juga itu juga ibadah. Perhatian kepada keluarga, memberi nafkah kepada keluarga, memberi kasih sayang kepada keluarga, itu adalah ibadah juga yang tak terhingga, apalagi nilai pahala. Ya, yang saya khawatirkan kalau kita ini mencari ibadah yang lain, justru kita mendapatkan dosa yang banyak karena kita meninggalkan tanggung jawab di belakang. Kalau orang keluarga di belakang sudah dibawa, silakan saja. Tapi kalau tidak, kalau saya pribadi Pak, ya cuma karena mereka banyak yang nekat, dia tidak harap berditongi mobilnya. Itu menurut teman itu Pak, menurut teman. Ya, jadi kalau menurut teman itu disurvei keluarnya, tidak semangat itu pergi. Ya, survei keluarganya, oh ini sudah bisa, oh ini tidak bisa, jangan pergi. Tapi ada yang tidak mau, yang tidak mau kalau tidak pergi harus pergi. Tanpa memperhatikan lagi keluarganya ke belakang. Kapan kita tidak melakukan itu, maka justru kita melakukan meninggalkan dosa yang banyak. Kenapa? Karena tanggung jawab kita kepada keluarga. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh pendamping, mereka butuh ditemani, maka itu juga adalah ibadah yang sangat penting. Saya kira begitu. Ini menyangkut masalah pembangunan masjid ini tadi. Di kalangan kita ada pendapat mengatakan kalau kita katanya menyumbang bentuk uang itu katanya belum tentu masuk di masjid. Dia bilang dipakai bayar tukar, dipakai bayar ini, bayar ini. Wah, itu sudah termasuk semua Pak, karena masjid tidak bisa terbangun kalau tidak ada tukar. Tapi alasannya begini, kalau dia katanya beli air atau beli semen, beli apa itu langsung kelihatan di situ. Ini semuanya ini yang perlu diluruskan. Sebenarnya tidak seperti itu, akal-akalan. Sama juga kalau ada orang, kalau ada katanya uang haram, yang diberikan makanan, berikan misalnya pakaian, pakai kunci itu, ya, berikan misalnya sepatu, kau pakai cuma pergi melangkah, pergi ke kantor, dosa pergi cuma mendapat, sama juga. Ya, kita berikan pakaian, kita berikan tempat tinggal, Kenapa bisa tidak mungkin mau diterima pahalanya, tidak mungkin diterima doanya? Kenapa? Pakaiannya barang haram, ya, tempat tinggalnya haram, makanannya haram, minumnya haram, sama saja. Itu namanya cuma mengakal-akali. Kalau sebenarnya itu satu paket. Membangun masjid itu sama saja, ya, masuk semua itu bagi tukar di dalamnya, membantu semua di dalamnya itu tegel dan sebagainya. Kenapa? Karena tegel tidak bisa terpasang kalau tidak digaji di tukang. Ya, itu Pak. Jadi ini satu paket, ini yang perlu diluruskan sebenarnya. Ya, siapa bilang tidak sampai kalau pun sudah disampaikan juga, kenapa kita juga salah gunakan, bukan kita yang bertanggung jawab, bukan kita nama sosial, yang jelas kita sudah dapat pahalanya. Misalnya seperti itu. Ya, ini bukan lagi serahkan kepada orang, ya, kepada pengurusnya. Kalau mereka pun berbuat salah, bukan lagi kita yang salah. Yang jelas sudah dicatat oleh mereka sebagai orang yang sudah membangun masjid. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.